Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adila Yuansa, kelas 3G Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang perbankan, dan di dalam situ ada beberapa materi yang harus saya sampaikan sebagai berikut. Nah, ada beberapa bab yang saya sampaikan di materi kali ini. Salah satunya yang pertama adalah ruang lingkup lembaga keuangan. Nah, yang pertama ada definisinya, yaitu lembaga keuangan adalah entitas atau institusi yang berperan dalam penghimpunan, penyaluran, serta pengelolaan dana atau sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua ada jenis. Yang pertama ada bank, institusi yang menerima deposito, memberikan pinjaman, dan memberikan layanan keuangan lainnya. Dan yang kedua ada asuransi, menyediakan perlindungan finansial melalui pembayaran premi untuk mengatasi resiko tertentu. Dan yang ketiga ada pasar modal, tempat perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Dan yang keempat, perusahaan pembiayaan, menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang modal atau konsumsi. Dan yang terakhir, lembaga keuangan mikro, memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan skala kecil. Dan selanjutnya ada fungsi dan peran. Yang pertama ada intermediasi keuangan, memfasilitasi aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan. Dan yang kedua ada penghimpunan dana, mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Dan yang ketiga ada pemberian kredit, memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada manajemen risiko, menyediakan produk keuangan untuk melindungi dari risiko finansial. Dan selanjutnya ada manfaat dan risikonya. Nah, ada manfaatnya. Yang pertama itu akses keuangan, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi individu dan bisnis. Dan selanjutnya ada pengelolaan risiko, memberikan perlindungan terhadap risiko finansial melalui produk-produk asuransi. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan dan investasi. Dan selanjutnya ada resikonya. Resiko kredit, potensi gagal bayar atau tidak mampu membayar kembali pinjaman. Dan selanjutnya ada resiko likuiditas, kesulitan memperoleh dana tunai secara cepat. Dan selanjutnya ada resiko pasar, fluktuasi nilai aset atau investasi karena perubahan besar. Nah, yang terakhir ada kesimpulannya. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana, serta memberikan berbagai layanan keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun memberikan manfaat dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, lembaga keuangan juga memiliki resiko yang perlu dikelola secara cermat. Nah, selanjutnya yang saya akan presentasikan yaitu tentang perkembangan dan jenis bank. Di sini yang pertama ada pengertiannya. Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat. Mereka berperan dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau depositor dan kepada pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Nah, selanjutnya itu ada jenis banknya ya. Yang pertama itu ada bank komersial, memberikan layanan keuangan kepada masyarakat umum dan perusahaan. Contohnya adalah bank-bank swasta dan bank umum. Dan selanjutnya ada bank investasi, terlibat dalam kegiatan investasi dan perdagangan sekuritas. Dan selanjutnya ada bank sentral, bertanggung jawab atas kebijakan moneter, mengatur pasokan uang, dan memelihara stabilitas ekonomi.
Dan selanjutnya ada bank pembangunan, memfasilitasi pembangunan ekonomi dengan memberikan pinjaman jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur. Dan selanjutnya ada fungsi dan peran bank. Nah, yang pertama itu ada intermediasi keuangan, memfasilitasi aliran dana antara penabung dan peminjam. Dan selanjutnya ada penyediaan layanan keuangan, menyediakan berbagai produk dan layanan seperti tabungan pinjaman, investasi, dan layanan pembayaran. Dan selanjutnya ada pemeliharaan kestabilan moneter. Bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur suplai uang dan mengendalikan inflasi. Dan selanjutnya ada pembiayaan ekonomi, menyokong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pinjaman untuk usaha dan proyek. Dan selanjutnya itu ada manfaat dan resikonya. Manfaatnya diantaranya yang pertama adalah meningkatkan akses keuangan, kemungkinan masyarakat untuk menyimpan dan meminjam dana. Dan yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, dukungan pembiayaan untuk investasi usaha dan proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada resikonya. Resiko yang pertama adalah resiko kredit, potensi gagal bayar peminjam yang dapat berdampak pada kerugian bank. Yang kedua ada resiko likuiditas, kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek jika dana tidak tersedia secara cepat. Dan kesimpulannya, perkembangan bank telah membawa manfaat besar dalam menggerakkan ekonomi dan memberikan akses keuangan kepada masyarakat. Jenis bank yang berbeda memiliki peran khusus dalam ekosistem keuangan, sementara manfaat yang diberikan oleh bank juga diimbangi dengan risiko tertentu yang perlu dikelola dengan bijak oleh lembaga keuangan. Nah, selanjutnya itu ada kesehatan bank dan rahasia bank. Nah, yang pertama, kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan operasional suatu bank yang menunjukkan tingkat stabilitas, kecukupan modal, likuiditas, serta kemampuan untuk menghadapi resiko secara efektif. Nah, yang kedua ada rahasia bank. Rahasia bank adalah prinsip keuangan yang melindungi informasi serta data keuangan yang bersifat rahasia antara bank dan nasabahnya, termasuk transaksi keuangan, identitas, dan informasi pribadi. Dan selanjutnya ada jenisnya. Yang pertama ada jenis dari kesehatan bank. Kecukupan modal, menilai apakah bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dan yang kedua ada likuiditas, mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat yang tepat. Dan yang ketiga ada manajemen resiko, memastikan bank dapat mengelola resiko dengan baik. Dan yang kedua ada rahasia bank. Yang pertama, kerahasiaan informasi finansial, melindungi identitas dan informasi keuangan nasabah dari pihak yang tidak berwenang. Dan yang keduanya itu adalah keamanan transaksi, menjamin transaksi keuangan nasabah dilakukan secara aman dan rahasia. Dan selanjutnya ada fungsi dan peranan kesehatan bank, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, memastikan kelancaran aktivitas ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Dan rahasia bank melindungi kepentingan dan privasi nasabah, mencegah menyalahgunakan informasi keuangan, serta memelihara kepercayaan dalam sistem perbankan. Dan selanjutnya ada manfaat dan risikonya. Manfaat resiko dari kesehatan bank ini ada mendorong pertumbuhan ekonomi, meminimalkan resiko kebangkrutan, dan memberikan keamanan bagi nasabahnya. Dan resikonya dari kesehatan bank, potensi kegagalan dalam menghadapi resiko keuangan, ketidakstabilan sistem keuangan, serta dampak negatif terhadap ekonomi. Dan manfaat dari rahasia bank, privasi dan keamanan nasabah terjaga, meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank, dan mencegah kejahatan keuangan. Dan resiko dari rahasia bank adalah potensi pelanggaran keamanan data, penyalahgunaan informasi, dan gangguan terhadap kepercayaan masyarakat. Dan kesimpulannya adalah kesehatan bank dan rahasia bank keduanya memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan nasabah.
Kesehatan bank menjamin stabilitas keuangan, sementara rahasia bank melindungi informasi keuangan nasabah dari penyalahgunaan dan pelanggaran keamanan. Meskipun memiliki manfaat yang besar, keduanya juga memiliki resiko jika tidak dikelola dengan baik ya. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kesehatan dan rahasia bank. Nah, selanjutnya itu ada bab kegiatan mengalokasikan dana. Pengertian dari ini adalah mengalokasikan dana adalah proses pengaturan atau penempatan sejumlah uang atau sumber daya ke dalam berbagai investasi, proyek atau kegiatan dengan tujuan untuk mencapai hasil atau manfaat tertentu. Nah, di sini ada jenisnya. Yang pertama itu investasi. Penempatan dana dalam instrumen keuangan atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan selanjutnya ada anggaran, pembagian dana untuk membiayai kebutuhan dan aktivitas tertentu dalam suatu organisasi, perusahaan atau pemerintahan. Dan yang kedua ada proyek, alokasi dana untuk kegiatan atau inisiatif tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik dalam jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya ada fungsi dan peranannya. Yang pertama ada pengaturan sumber daya, membantu dalam penentuan bagaimana dana akan digunakan secara efisien dan efektif. Dan selanjutnya ada pencapaian tujuan, memastikan dana dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ada pengambilan keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi atau pengeluaran yang strategis. Nah, selanjutnya ini ada manfaat dan resikonya nih. Manfaat yang pertama itu peningkatan keuntungan. Alokasi yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dan yang kedua ada pengembangan bisnis, mengalokasikan dana pada proyek yang tepat untuk memperluas bisnis atau usaha. Dan yang ketiga ada stabilitas finansial, dengan alokasi yang bijak dapat menciptakan stabilitas finansial yang lebih baik. Dan selanjutnya ada risikonya, kehilangan dana investasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian finansial. Dan selanjutnya ada keterbatasan likuiditas, penempatan dana yang tidak cermat bisa mengakibatkan masalah likuiditas yang sulit diatasi. Ketidakpastian pasar, perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi hasil dari alokasi dana yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulannya. Mengalokasikan dana merupakan proses penting dalam mengelola keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara memberikan potensi keuntungan, ini juga melibatkan risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati agar penggunaan dana efisien dan efektif. Nah, selanjutnya itu ada bab tentang bank umum. Bank umum berdasarkan prinsip syariah. Nah, pertama itu ada definisi pengertiannya. Bank umum berdasarkan prinsip syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini menawarkan layanan jasa keuangan yang tidak melibatkan riba atau bunga, menerapkan prinsip keadilan dan menghindari aktivitas yang diharamkan oleh syariah. Jenis-jenisnya yaitu diantaranya ada bank syariah penuh. Bank ini beroperasi secara eksklusif berdasarkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Dan kedua ada unit usaha syariah, bagian dari bank konvensional yang memiliki unit bisnis terpisah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dan selanjutnya ada fungsi dan peranan, menciptakan keadilan, memfasilitasi layanan keuangan yang adil tanpa riba atau praktik bunga. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi, penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Dan yang ketiga ada memfasilitasi investasi yang etis, menyediakan layanan keuangan untuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah
seperti bisnis yang tidak melibatkan aktivitas haram, misalnya alkohol, judi, dan lain-lain. Manfaat dan risiko. Manfaat: keadilan finansial, memberikan akses keuangan yang adil dan tidak membebankan. Dan selanjutnya ada pengembangan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. Dan selanjutnya ada pengolahan risiko, pembagian risiko antara bank dan nasabah dapat mengurangi risiko sistematik. Dan risikonya ada risiko operasional, ketegangan dalam implementasi yang tepat dari prinsip syariah. Risiko keuangan, perubahan pasar dan keuangan dapat mempengaruhi kinerja bank syariah. Persepsi publik terkadang dihadapkan pada tantangan persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah. Kesimpulannya, Bank Umum berdasarkan prinsip syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menekankan keadilan, pembagian risiko, dan mempromosikan investasi etis. Meskipun memiliki manfaat seperti keadilan finansial, pengembangan ekonomi, dan pengelolaan risiko, bank ini juga menghadapi risiko operasional keuangan dengan tantangan persepsi dari masyarakat. Baiklah, bab selanjutnya ada sewa guna usaha. Pengertiannya di sini ada sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian kontrak antara dua pihak di mana pemilik aset menyewakan asetnya kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Setelah periode sewa berakhir, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nah, jenisnya diantaranya yaitu operasional, sewa aset untuk jangka waktu tertentu tanpa opsi pembelian di akhir masa sewa, aset kembali ke pemilik setelah periode sewa berakhir. Dan yang kedua ada keuangan. Penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa dengan pembayaran yang telah ditentukan. Nah, fungsi dan perannya memungkinkan penyewa untuk menggunakan aset tanpa membelinya secara langsung. Pemilik aset mendapatkan penghasilan dari sewa dan memperoleh manfaat dari kepemilikan aset. Bagi penyewa, memungkinkan penggunaan aset tanpa harus memikul beban kepemilikan langsung penyewa tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat dan resiko. Manfaatnya yang pertama ialah penyewa mendapat akses ke aset tanpa investasi besar awal, fleksibel dan pengolahan aset, serta kemungkinan memiliki aset setelah periode sewa. Pemilik aset mendapatkan pendapatan sewa dan dapat mempertahankan kepemilikan aset. Dan ada resikonya. Resikonya ialah bagi penyewa, resiko penurunan nilai aset selama masa sewa bisa menjadi kekhawatiran. Bagi pemilik aset, resiko kerusakan atau penggunaan aset yang tidak sesuai perjanjian merupakan resiko utama. Nah, di sini ada kesimpulannya. Selanjutnya kesimpulan, sewa guna usaha adalah perjanjian di mana pemilik aset menyewakan asetnya kepada pihak lain untuk digunakan dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Memiliki berbagai manfaat bagi kedua belah pihak, namun juga memiliki resiko terkait nilai dan penggunaan aset yang perlu dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada asuransi. Pengertian dari asuransi ialah suatu sistem perlindungan finansial yang memberikan jaminan penggantian atas kerugian, risiko, atau bahaya tertentu dengan membayar premi. Ini melibatkan kontrak di antara pihak yang diasuransikan dan perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya ada jenis asuransinya. Yang pertama ada asuransi jiwa, memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Dan yang kedua ada asuransi kesehatan, menyediakan biaya pengobatan medis dan kesehatan. Dan yang ketiga ada asuransi kendaraan,
melindungi keadaan dari kerusakan atau kehilangan. Dan yang keempat ada asuransi properti, melindungi properti dari resiko seperti kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Nah, selanjutnya ada fungsi dan peran asuransi. Perlindungan finansial, memberikan jaminan atas kerugian finansial. Nah, selanjutnya ada mengurangi resiko, mengalihkan resiko dari individu ke perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya ada investasi. Beberapa polis asuransi dapat berfungsi sebagai instrumen investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dan resiko asuransi nih. Yang pertama itu ada manfaatnya. Manfaat yang pertama itu ada keamanan finansial, memberikan ketenangan pikiran terhadap resiko finansial yang tidak terduga. Nah, manfaat yang kedua itu ada perlindungan, melindungi aset dan kehidupan seseorang dari resiko tertentu. Nah, selanjutnya itu ada resikonya ya. Resiko yang pertama itu ada premi yang tinggi. Pembayaran premi secara teratur bisa menjadi beban finansial. Dan resiko yang kedua ada ketidaksesuaian klaim. Beberapa klaim mungkin ditolak oleh perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulannya. Asuransi berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial dan mengurangi resiko bagi individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun memberikan manfaat, penggunaan asuransi juga memiliki resiko tertentu, tetapi dalam banyak kasus manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Nah, bab yang terakhir di sini ada dana pensiun. Di antaranya ada pengertian dana pensiun. Nah, yang pertama itu ada pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah sejumlah dana yang dikumpulkan secara teratur dari penghasilan pekerja selama masa kerjanya untuk memberikan penghasilan yang stabil saat memasuki masa pensiun. Dana ini diinvestasikan untuk pertumbuhan serta digunakan sebagai sumber pendapatan setelah pensiun. Nah, selanjutnya itu ada jenis dana pensiun. Dana pensiun pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah untuk pegawai negeri atau pekerja sektor publik. Nah, yang kedua ada dana pensiun swasta dikelola oleh perusahaan atau organisasi untuk karyawan mereka. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dan peran dana pensiun. Memberikan penghasilan pasca pensiun, memberikan pendapatan tetap setelah masa kerja berakhir. Nah, yang kedua ada investasi jangka panjang. Dana ini diinvestasikan untuk pertumbuhan dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga ada menjamin keamanan finansial, memastikan keamanan finansial bagi pensiunan. Dan selanjutnya ada manfaat dan resiko dana pensiun. Manfaatnya diantaranya ada memberikan sumber pendapatan stabil, membantu pensiunan memenuhi kebutuhan hidup, dan resikonya diantaranya ada fluktuasi pasar dapat mempengaruhi nilai investasi, resiko inflasi, atau perubahan regulasi. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dana pensiun adalah akumulasi dana dari penghasilan selama masa kerja yang bertujuan memberikan pendapatan stabil bagi individu setelah pensiun. Meskipun memberikan keamanan finansial, dana pensiun juga memiliki resiko terkait investasi yang harus dikelola dengan bijak. Nah, dari
materi yang saya sampaikan untuk video kali ini telah usai. Jikalau memang ada sepatah dua kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.